Pemirsa, dalam perbincangan ini kami akan soroti kecelakaan yang terjadi, terutama yang memang menyita perhatian kita. Terjadi pada tanggal 8 dan 11 April lalu pada saat arus mudik kemarin sedang ramai-ramainya. Nah, ini diperkirakan akan mulai terjadi juga arus balik ini, yaitu mulai hari Sabtu petang. Nah, kita akan lihat bagaimana tentunya rencana-rencana yang disiapkan, rekayasa yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengatasi kemacetan yang terjadi dalam puncak arus balik ini. Kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalia Indah yang menewaskan 7 penumpang di ruas tol Batang Semarang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi kemarin menuai sorotan. Saat ini, polisi telah menetapkan pengemudi bus Rosalia Indah, JW, sebagai tersangka. Selama pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka, polisi memastikan kecelakaan tunggal tersebut disebabkan kelalaian sopir bus. Diduga kecelakaan diakibatkan pengemudi mengantuk karena kelelahan. Faktor kelelahan ini penyebab sopir mengalami microslip atau tertidur selama beberapa detik sehingga menyebabkan bus meluncur di sisi kiri jalan tol hingga menghantam parit. Faktor kelelahan pengemudi juga menjadi penyebab kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta Cikampek-Japek lajur kontraflow pada Senin lalu. Sebanyak 12 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka akibat peristiwa ini. Berdasarkan temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, 70% kecelakaan lalu lintas disebabkan faktor kelelahan pengemudi. Khusus untuk angkutan penumpang dan barang, faktor kelelahan pengemudi disebabkan karena kurangnya jumlah SDM pengemudi. Seperti diketahui pada musim mudik dan arus balik lebaran, masyarakat dihadapkan dengan kondisi lalu lintas yang padat, terutama di jalur-jalur utama. Lantas, bagaimana tips agar dalam arus balik lebaran, lalu lintas lancar dan pengemudi terhindar dari berbagai kecelakaan lalu lintas? Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa memantau, melihat bagaimana situasi kondisi terkini di Tol Jakarta Cikampek kilometer 67. Bagaimana kepadatan yang ada di sana, apalagi diprediksi bahwa mulai Sabtu petang ini adalah puncak dari arus balik. Kembali ke kota asal masing-masing setelah menghabiskan waktu libur lebaran di kampung halaman. Ini adalah jelang titik pertemuan antara dari arah Jawa dan Bandung. Seperti ini kondisinya di Tol Jakarta Cikampek kilometer 67. Anda sudah dengarkan tadi dalam tayangan yang kami sampaikan di awal bahwa menurut penyelidikan dari KNKT menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan ini memang mayoritas faktor kelalaian dari pengemudi. Karena kelelahan, karena ngantuk, kecapean dan sebagainya. Nah, ini kita akan bawa lebih jauh sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Apakah memang faktor efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dari bus-bus ataupun juga angkutan umum tersebut, dan juga bagaimana upaya untuk bisa menghindari hal ini supaya terjadi lagi. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pengamat transportasi dan juga kebijakan publik, Ki Darmaningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Viola dan baik. Para pemirsa. Selain Ki Darmaningtyas juga sudah bergabung dengan kita secara daring. Beliau merupakan Ketua IPOMI atau Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia dan juga Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda yaitu Mas Kurnia Lesani Adnan. Mas Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sani. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, Mas Tias, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin Mas Sani, mohon maaf kami ganggu sepertinya perjalanannya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya nanti mengenai hal ini. Nah, ini juga sudah hadir di samping saya, yaitu narasumber kita berikutnya ada Pak Jusri Pulubuhu yang juga merupakan pemerhati keselamatan lalu lintas. Selamat malam, Pak Jusri, silakan duduk. Selamat malam, Mbak. Monggo, silakan. Ya, apa kabar, sehat Pak? Selalu. Wah, ya, lagi. Selain 3 narasumber tadi, kita juga akan dapatkan keterangan tentunya dari Kombes Pol Sony Irawan
Beliau merupakan Dirlantas Polda Jateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Viola dan pemirsa TV One. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, mohon maaf lahir dan batin juga Pak Sony. Pak Sony, bisa diberikan informasi hingga saat ini bagaimana kepadatan arus lalu lintas ini di sana? Ya, yang pertama Mbak Pia, kami sampaikan bahwa tadi jam 15.30 itu telah dilaksanakan Flying Star atau pengibaran bendera tanda dimulainya one way nasional arus balik dari Gate Kalikangkung kilometer 414 menuju ke wilayah barat yaitu Cikampek kilometer 72 yang dilakukan oleh Pak Menko PMK, Menteri PUPR, Menhub, kemudian Bapak Kakor Lantas, dan Kapolda Jawa Tengah serta PJ Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena berdasarkan indikator-indikator yang telah dilihat dari satu traffic accounting yang ada di Gate Banyumanik dan juga yang ada di wilayah Kalikangkung. Yang kedua, memperhatikan situasi kondisi di lapangan. Dan yang ketiga tentunya memperhatikan situasi kondisi arus di jalur arteri. Dari 3 pertimbangan tersebut, maka tadi jam 1 siang telah dilakukan sterilisasi jalur A dari mulai wilayah Kalikangkung sampai dengan ke wilayah Cikampek, Jawa Barat juga. Kemudian jam 15.30 dilakukan Flying Star ataupun pengibaran bendera pertama yang dilakukan oleh Pak Menko PMK, sehingga per hari ini telah dilaksanakan one way nasional arus balik dari Gate Kalikangkung hingga ke Cikatama kilometer 72. Demikian Mbak. Baik, nah ini kita sudah tahu rekayasa lalu lintas yang saat ini sedang diberlakukan. Kita ambil tadi informasinya di Jawa Tengah begitu Ki. Ki dan Menkes mungkin ada pandangan tersendiri atau catatan dari rekayasa lalu lintas yang selama ini diberlakukan? Ya, kalau untuk memfasilitasi arus mudik atau arus balik pasti selalu efektif. Tetapi yang selalu saya kemukakan adalah arah yang sebaliknya. Jadi misalnya pada saat arus mudik ketika dijalankan one way, maka yang ke arah Jakarta itu yang akan menjadi terhambat. Sebaliknya pada saat arus balik yang arah keluar dari Jakarta itu yang terhambat. Karena itu sebetulnya ketika ada kebijakan one way ini mesti harus diikuti juga soal menjaga kondisi lalu lintas di Pantura atau di jalan tengah. Jadi selama ini kan konsentrasinya ke jalan tol. Sementara Pantura cukup memberikan ruang untuk lalu lintas. Juga tengah itu misalnya lewat Purwokerto dan selatan itu yang dulu lewat Simpang Nagrek. Nah ini mestinya juga harus dioptimalkan supaya tidak semuanya terkonsentrasi di jalan tol. Karena ketika semua terkonsentrasi di jalan tol, maka meskipun itu dilakukan one way, tidak terhindarkan adanya pelambatan. Saya tidak mengatakan macet tapi pelambatan karena kecepatan lalu lintas, kecepatan kendaraan di jalan tol yang begitu bersamaan lalu lintasnya masuk, itu pasti akan mengalami hambatan. Jadi saya kira selain penerapan one way ini harus disosialisasikan penggunaan jalan arteri khususnya Pantura dan jalur tengah maupun selatan. Baik, sosialisasi mengenai hal ini mungkin Pak Sony yang mungkin kurang didapatkan oleh masyarakat sehingga akhirnya menggunakan pilihan utamanya adalah jalan tol. Pak Sony. Jadi begini Mbak, betul sekali. Tadi mungkin saya ingin menjelaskan Jawa Tengah ini kita memiliki 5 jaringan jalan Mbak. Dari mulai jalan Pantura, jalan tol, jalur tengah, jalur selatan, dan lingkar selatan-selatan. Itu 5 hal tersebut, 5 jalur tersebut menjadi prioritas kita atau kami kepolisian di Polda Jawa Tengah sehingga kita menggelar 142 pos yang tergelar dari 5 jaringan jalan tersebut. Bahkan di perbatasan ada dan penggelaran personil juga. Tadi kami sampaikan bahwa dalam menentukan one way itu kita memperhatikan traffic accounting, situasi di lapangan, dan juga jalur arteri. Nah, jalur arteri ini yang kami sampaikan termasuk jalur Pantura,
kemudian jalur tengah, jalur selatan dan lingkar selatan. Contoh, di wilayah Pejagan sampai dengan Bumi Ayu. Ini terjadi kepadatan akibat apa? Pada saat mudik, arus yang masuk dari pintu tol Pejagan itu memang di ambang batas normal. Contoh, gate Pejagan itu hanya mampu menampung 500 lalin per jam. Tapi kenyataannya sampai dengan di angka 900 bahkan 1000. Sehingga kami melakukan 4 rekayasa. Pertama, pengalihan Dermoleng melalui Ketanggungan. Yang kedua, pengalihan ke jalur utara. Yang ketiga, one way Dermoleng Kelonengan sampai dengan Bumi Ayu. Ini kita lakukan. Jadi kita antisipasi karena memang masyarakat favorit untuk melewati jalur tengah dan selatan. Kemudian jalur Pantura dari mulai Brebes sampai dengan Rembang. Ini juga kita lakukan pengawalan, petunjuk perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, pengawalan bagi kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melalui jalur arteri Pantura. Kemudian jalur tol fungsional Solo, ini juga jadi favorit. Sekarang dibuka fungsional Solo, itu turun di wilayah Ngawen, sehingga yang menuju ke Yogyakarta ini dapat menggunakan fasilitas fungsional Solo yang dibuka dari mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, semua ini kami sosialisasikan melalui media sosial, baik TV nasional, lokal, maupun media sosial Instagram, medsos, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah masyarakat bisa tersosialisasi dengan baik. Jadi sekali lagi, 5 jaringan jalan yang di Jawa Tengah ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk juga sosialisasi dalam hal himbauan Kamsel Titcar Lantas. Perlu kami sampaikan bahwa kepolisian beserta dengan stakeholder sebelum operasi ketupat dilaksanakan, kita sudah jauh melaksanakan rapat koordinasi, mengundang pihak Aptrindo, Organda, seluruh stakeholder, melaksanakan ramcek, mengecek kendaraan-kendaraan, kelayakan kendaraan, baik itu mobil bus penumpang maupun mobil-mobil yang menggunakan transportasi umum. Jika tidak layak, maka kita berikan catatan dan tidak boleh kita berangkatkan. Kemudian juga kita menghimbau pada masyarakat selalu diingatkan untuk selalu recek kembali kendaraan yang digunakan, termasuk kesiapan fisik kita, termasuk juga penggunaan rest area yang efektif agar tidak terjadi kepadatan. Ini beberapa hal-hal yang selalu kita sosialisasikan melalui seluruh jaringan yang ada di lingkungan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, ini menarik juga ketika Pak Sony mengatakan kondisi fisik begitu penting saat melakukan perjalanan jarak jauh, termasuk dalam momen kali ini, baik itu arus mudik ataupun juga arus balik. Ini tentunya mengingatkan kita, Pak Sony, terhadap kecelakaan bus Rosalia Indah yang baru saja terjadi pada 11 April lalu. Pihak kepolisian sudah mengatakan ini faktor kelalaian dari pengemudi karena faktor juga ngantuk, kecapean pengemudi ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, Pak Sony. Ya, jadi begini Mbak, bahwa hasil pemeriksaan secara maraton dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam hal ini Polres Batang, kemarin kita sudah menetapkan tersangka saudara inisial JW. Kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 310 ayat 234 dengan sanksi pidana itu maksimal 6 tahun. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, hasil pemeriksaan terhadap olah TKP, memang kita menyimpulkan saat ini adalah ini karena kelalaian daripada pengemudi yang bersangkutan mengalami ngantuk sesaat, kemudian atau yang kita kenal dengan microsleep, kemudian terjadi titik tumbur di 370.50, membanting busnya ke arah kiri, kemudian terseret di parit sepanjang atau sejauh 150 km, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, 7 orang meninggal dunia dari 36 penumpang yang ada. Jadi hasil pemeriksaan kami sementara ini memang kita simpulkan bahwa ini akibat kelalaian daripada pengemudi bus berinisial JW. Terkait nanti muncul hal-hal lain, ini masih kita dalami gitu Mbak. Ya. Baik, Pak Sony, mungkin terakhir juga penutup perbincangan kita, himbauan kepada para pengemudi, termasuk juga upaya mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih Mbak. Kami selalu menghimbau kepada para pemudik yang akan sekarang menjalankan atau arus balik ini, kiranya sekali lagi sebelum berangkat lakukan cek-recek terhadap kesehatan, kesiapan kendaraan yang akan digunakan. Yang kedua, kesiapan pengemudinya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Kalau memang capek dan ngantuk jangan dipaksakan. Yang ketiga, berhentilah atau istirahat di tempat-tempat yang ditentukan.
jangan berhenti di tempat yang tidak ditentukan. Dan yang keempat, Mbak, patuhi aturan lalu lintas dan petugas. Mengapa petugas? Kadang ada rekayasa yang harus kita lakukan karena mengingat di depan ada kepadatan ataupun ada trouble, itu patuhi petugas, Mbak. Dan yang terakhir tentunya selaku umat beragama senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, semoga perjalanan kita ini senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Mbak, imbauan saya kepada pemudik yang akan mudik arus balik di tanggal 13 sampai 16 ini. Baik, Pak Sony, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami ataupun juga untuk bisa berbicara lebih lanjut dan juga memberikan pesan kepada masyarakat yang insya Allah saat ini juga sedang menyaksikan dan bisa menjadi pesan yang nanti semoga juga diterapkan oleh para calon orang-orang yang akan kembali ke kota masing-masing ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Terima kasih Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Sani, ini salah satu penyebabnya yang diduga apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kecelakaan pada bus Rosalia Indah pada 11 April lalu adalah pengemudi ini mengalami mikrosleep karena kelelahan. Sebenarnya ini ada hubungannya nggak, Mas Sani, dengan manajemen pengaturan bagaimana tugas kerja keberangkatan dari para pengemudi ini yang dilakukan oleh pihak-pihak dari perusahaan masing-masing? Ya, Pak Putri, jadi kami dari asosiasi dan sesama operator sudah selalu menegaskan untuk pengemudi atau kru bus jarak menengah dan jarak jauh itu wajib dengan 2 pengemudi. Namun memang mungkin dalam situasi kemarin saya sempat mendalami ke koordinasi ke internal PO Rosalia Indah. Ada cerita lah sebelum bus yang kecelakaan ini terjadi. Jadi memang ini mereka ada diskresi di lapangan karena ada kendala bus yang pertama terus digantikan dengan bus yang kedua. Namun seharusnya pengemudi setiap bus itu kita bisa pastikan 2 orang, Mbak Putri. Kita tidak pernah melepas bus dengan 1 pengemudi, apalagi dalam situasi peak season. Sekarang kita sama-sama tahu jam tempuh bertambah, walaupun dengan jarak tempuh yang tidak bertambah. Nah, ini yang membuat tingkat kelelahan menjadi lebih cepat. Juga dari sisi jam kerja, kami selalu menekankan kepada seluruh pengemudi kalau mengemudi maksimal 6 jam harus bergantian. Jadi ini yang saya nggak tahu harus ngomongnya apa ya. Artinya pada saat terjadi kecelakaan di bus yang di KM 370 ini, pengemudinya 1 orang, terus dia terjadi mungkin dugaan mikrosleep sehingga terjadi kecelakaan. Jadi pada prinsipnya seluruh PO saya bisa pastikan dan yakinkan untuk jarak trayek menengah dan jarak jauh itu menggunakan 2 pengemudi. Dan jam kerjanya pun kita sudah tekankan melalui SOP kepada seluruh kru untuk maksimal 6 jam harus bergantian. Karena kalau untuk seperti trayek Rosalia Indah ini kan Jakarta, Surabaya atau Jakarta Solo Surabaya, dari Jakarta sebelum 6 jam mereka sudah sampai di rest area, istirahat makan, itu biasa mengemudi bergantian, terus jalan lagi, jadi untuk dengan ganti pengemudi. Namun pada case yang satu ini ya mungkin kemarin saya berkoordinasi dengan Rosalia Indah, tim Rosalia Indah sendiri sedang menginvestigasi internal kenapa dan seperti apa kok bisa si pengemudi ini 1 orang yang melanjutkan perjalanan penumpang yang bus naas ini. Jadi tapi perlu saya garis bawahi Mbak Putri, kami seluruh otobus tidak saat musim peak season ini saja, pada saat hari apapun operasional kami bisa kami pastikan dengan 2 pengemudi. Baik. Dan perlu diketahui Rosalia Indah, mungkin Mas Tias bisa menambahkan atau meluruskan apa yang saya sampaikan. Rosalia Indah satu PO yang dengan manajemen SDM yang cukup baik dan ketat. Jadi
ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada secara operasional, kami baik sebagai asosiasi, sebagai sesama operator, kami menegaskan dan saling mengingatkan kalau pengemudi itu wajib 2 orang dengan minimal 1 helper, dan untuk jarak jauh 2 helper. Itu sih Mbak. Baik Mas Ani, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan tinjau lebih dalam lagi tentunya bagaimana sebenarnya pengelolaan secara manajemen dari masing-masing perusahaan bus ini, dan juga apa itu microslip, bagaimana upaya untuk menghindarinya. Pak Jusri Pulubuhu juga nanti akan berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali. Sudah dijelaskan tadi dari keterangan yang disampaikan oleh Mas Ani, hasil juga investigasinya terhadap Rosalia Indah, pada saat itu juga ada salah satu peraturan yang tidak dilakukan, disimpang oleh Rosalia Indah, yaitu kemudian jumlah pengemudinya hanya 1 dalam perjalanan ini, padahal 2. Ini saja Pak Jusri, ini sudah memperlihatkan bahwa memang pihak perusahaan ini masih memiliki kesadaran yang begitu rendah tentang keselamatan pada saat mengemudi, terutama ini mengemudi jarak jauh, apalagi begitu padat di saat arus mudik ini. Pak Jusri. Iya, terkait dengan kesadaran akan keselamatan itu belum menjadi satu lifestyle di masyarakat ya, stakeholder itu. Jadi kalaupun ada aturan-aturan, para pelaku ini, siapa saja di stakeholder ini menganggap itu peraturan. Walaupun pernah mengalami satu tragedi, satu insiden di dalam kehidupan, dalam perjalanan bisnisnya atau dalam kehidupan mereka si driver, kalau mereka hidup misalnya, mereka akan masih mengulang. Ini bentuk daripada kesadaran tentang keselamatan itu belum menjadi kebutuhan hidup di dalam masyarakat kita. Sehingga aturan-aturan yang begitu banyak, yang begitu bagus, faktanya masih banyak bocor. Karena kenapa? Analoginya begini, peraturan keselamatan itu masih sekedar peraturan. Bahkan yang sangat ekstrim adalah keselamatan atau peraturan itu dianggap Pak Polisi. Jadi kalau ada Pak Polisi baru mereka disiplin. Kalau tidak ada Pak Polisi yang menjadikan tumbal kesalahan dari masalah. Nah, seharusnya stakeholder ini yang harus menjadikan kesadaran keselamatan itu kebutuhan mereka. Jadi kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Dir tadi, Pak Dir Lantas Jateng, bahwasannya sosialisasi sudah dilakukan. Itu saya akui, mereka sudah melakukan dengan baik. Cuman masyarakat yang mendengar atau yang mengetahui itu hanya sekedar omong-omong katanya, sekedar omong-omong. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk meng-cascade atau men-sharing kepada lingkungan mereka. Apakah keluarga kah, atau atasan, atau pegawai, semuanya men-share informasi-informasi tentang keselamatan tersebut. Seperti kita lihat dari 2 kejadian tragedi kemarin, ya, yaitu kontributor utamanya adalah fatigue. Nah, fatigue itu bukan merupakan kasus yang terburuk saat sekarang, itu berulang-ulang. Bahkan di dunia pun begitu, tragedi Bhopal, Exxon Valdez, semuanya. Tetapi mereka sadar bahwasanya safety itu adalah kebutuhan mereka. Nah, artinya begini, kalau kita mau melaksanakan secara proper daripada aturan-aturan, maka seluruh stakeholder yang berbentuk kelompok, ketua-ketua kelompok, institusi, departemen, itu ikut melakukan sosialisasi ke lingkungan mereka, bukan diserahkan kepada polisi saja. Polisi nggak akan mampu, mereka kecil. Kita sebagai orang yang membutuhkan keselamatan itu harus menjadikan keselamatan itu merupakan tanggung jawab kita. Baik. Saya kepala rumah tangga misalnya, skop kecil, saya harus bisa mensosialisasikan dan memastikan mereka mengerti. Bukan karena mereka takut pada saya, tetapi mereka mengerti nih anggota-anggota saya. Begitu juga kalau saya pimpinan perusahaan harus membuat aturan road safety yang harus dijadikan kondisi kepegawaian. Kalau safety itu merupakan hal yang sangat kritis sekali saat sekarang. Hampir 3,1 PDB.
kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas. Itu dasar, mau dibandingin dengan IKN, proyek IKN atau temuan BPK dan semuanya tidak bisa mengalami kerugian ekonomi. Dan yang merilis itu adalah pemerintah. Artinya apa? Kita tidak paham dengan apa yang kita tulis, kita tidak paham dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Baik Pak Jusri, nanti dilanjutkan termasuk juga pandangan dari Kider Maningtyas, tapi sebelumnya kami juga bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mengetahui bagaimana situasi kondisi daerah Gentong. Ada rekan kami Denden akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Denden. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan pemirsa TV One. Dapat saya kabarkan saat ini arus lalu lintas di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Lingkar Gentong, mengalami kepadatan kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Ini kepadatan ini terjadi sejak kemarin malam hingga saat ini, khususnya para pemudik yang akan balik yang mengarah dari arah Tasikmalaya mengarah ke Bandung dan Jakarta. Dan saat ini pantauan terkini kendaraan ini nyaris tidak bergerak meskipun pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan beberapa upaya skema rekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way, pengalihan arus, dan tadi juga sempat dilakukan kontraflow yang mana memanfaatkan jalur dari Lingkar Gentong yang jalur khusus untuk kendaraan yang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini dipakai untuk kedua arah dari Tasikmalaya, sehingga kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung hingga dikuras hingga 4 kali one way. Namun upaya tersebut tidak membuat kendaraan arus lalu lintas lancar, karena memang peningkatan pemudik pada malam ini sangat meningkat signifikan. Bahkan tadi kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini sempat ditutup dari daerah Malangbong, Kabupaten Garut. Tetapi beberapa menit setelah dilakukannya one way selama 30 menit, arus lalu lintas kembali mengalami kepadatan. Demikian Putri Viola. Baik, dan terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita juga mendapatkan pandangan dari gambar ini, bagaimana kepadatan arus lalu lintas yang ada di sana. Ini juga menjadi sebuah himbauan bagi para pengguna jalan tentunya, ataupun juga ingin melintasi ataupun juga melewati jalur tersebut. Pandangan dari Kider Maningtyas sendiri mengenai aturan seperti ini, aturan seharusnya ada 2 pengemudi dan sebagainya. Selama ini hanya aturan belaka tapi tidak diindahkan. Apakah memang seperti itu kenyataannya? Pertama saya ingin komentar soal penetapan tersangka pengemudi. Sebetulnya kalau menurut saya pengemudi itu bagian dari korban. Jadi dia tidak pas ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena ini kan sifatnya sistemik gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kita mengacu pada Undang-Undang LLAJ pasal 90 itu kan sudah jelas bahwa masa mengemudi itu 4 jam berturut-turut, setelah itu istirahat minimal 30 menit dan boleh mengendarai lagi selama 4 jam, terus istirahat. Dan kalau terpaksa maksimal dibatasi 12 jam. Tetapi sebetulnya sejak 7 tahun lalu lah kira-kira itu saya sudah mengusulkan harus ada ketentuan bahwa untuk jarak menengah dan jauh itu mutlak ada 2 pengemudi dan 2 pengemudi itu harus masuk ke dalam komponen tarif. Kenapa? Supaya tarif itu sudah memperhitungkan 2 pengemudi itu sehingga aspek keselamatannya itu terjamin. Baik, artinya tarifnya juga harusnya dinaikkan. Betul. Jadi baik itu angkutan wisata maupun itu harus memasukkan komponen 2 pengemudi. Tapi apakah selama ini tidak ada kenaikan tarif tidak justru melibatkan di situ, itu? Jadi justru yang saya lihat perang tarif antar operator itu di situ. Nah, karena tidak ada ketentuan yang saklek bahwa harus ada 2 pengemudi dan ini masuk dalam komponen harga, akhirnya operator itu banyak bersaing di tarif itu. Baik. Padahal mestinya harus dikunci.
tarif batas bawah itu berapa, atas berapa. Baik, kita tahan sampai di situ dulu, Ki. Ini bisa mendapatkan tanggapan dari Mas Sani mengenai ide ataupun juga masukan tadi memasukkan komponen dari pengemudi ini dalam tarif tiket yang ada. Mas Sani, nanti ya Mas Sani silakan diberikan tanggapan Mas Sani mengenai hal ini setelah jeda. Kami segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan, langsung saja Mas Hani silakan ditanggapi apa yang menjadi concern tadi ataupun juga kepedulian dari Ki Darmaning Tias bahwa semestinya seharusnya komponen dari pengemudi tersebut yang 2 orang dalam 1 kali laju dalam sebuah kendaraan ataupun juga bus itu dimasukkan dalam komponen tarif ataupun juga tiket yang harus dibayarkan oleh para penumpang. Mas Hani silakan. Ya Mbak Putri, terima kasih Mas Tias. Jadi sebenarnya kalau bicara katakanlah premi pengemudi itu sudah dimasukkan dalam komponen tarif, baik itu 1 atau 2, itu memang sudah termasuk dan itu sudah menjadi salah satu perhitungan kami secara bisnis. Nah, pengurangan 1 pengemudi pun sebenarnya boleh dikatakan tidak signifikan Mbak Putri untuk memberikan katakanlah menambah keuntungan dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, kami seluruh bus akap yang melayani trayek menengah dan jauh itu sudah bisa kita pastikan dengan 2 pengemudi. Jadi kalau ada asumsi agar tiketnya jadi murah terus kita kurangi pengemudi, itu saya bisa pastikan itu tidak terjadi. Jadi memang komponen tarif yang kami kasih kepada masyarakat untuk di tiket itu memang sudah include semua dan kami sudah SOP sudah kami pertegas dan perjelas kalau pengemudi bus jarak menengah dan jarak jauh itu 2 orang. Jadi tapi terima kasih yang disampaikan Mas Tias tadi lebih menegaskan. Semoga para operator juga menonton acara ini. Ini kan yang menjadi concern kita bersama. Tapi saya pertegas, mengurangi pengemudi 1 orang artinya mengurangi katakanlah premi 1 orang pengemudi itu tidak berdampak. Dan menambah 1 orang juga tidak berdampak ke tarif tiket. Jadi kalau ada terjadi perperangan tarif itu ya, itu kan karena yang non ekonomi memang pemerintah memberikan kami untuk harga dilepas ke harga pasar. Sehingga kami bersaing dari sisi pelayanan. Jadi saya bisa pastikan kalau untuk mengurangi pengemudi agar tarifnya murah itu tidak demikian Mbak Putri. Baik, Ki sudah dijawab. Begitu tanggapannya? Ya SOP-nya, tapi mungkin juga di lapangan itu ada penyimpangan-penyimpangan itu pasti ada. Gitu. Dan kalau kasus Rosalia ya, sebetulnya kalau seperti disampaikan Mas Sani tadi, sebetulnya Rosalia itu termasuk yang memiliki sistem manajemen keselamatan cukup bagus. Gaji pengemudi itu di atas UMR dan itu biasanya ditransfer langsung ke istri karena untuk menghindari menghindari dipakai suka-suka oleh pengemudi, dan pengemudi setiap mau berangkat itu diberi uang saku khusus. Jadi dari segi itu sebetulnya Rosalia termasuk PO yang bagus, sehingga dalam kasus ini menurut saya adalah apes gitu ya. Apes itu ya, penjelasannya agak susah kalau apes itu, tapi dalam kasus ini menurut saya apes seperti tadi disampaikan Mas Hani bahwa biasanya 2 tapi ini kok hanya 1 gitu. Nah, ini saya kira merupakan refleksi juga untuk manajemen Rosalia dan tentu yang lainnya. Tetapi yang mau saya soroti adalah untuk PO-PO lain, terutama pada saat penyelenggaraan arus mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu pengemudi itu banyak yang mengalami kekurangan istirahat. Dan gini, contohnya ya, ketika mereka harus berangkat pagi-pagi, jam 7 pagi lah, katakanlah misalkan berangkat Sabtu pagi. Mereka ini paling lambat Jumat sore sudah harus sampai ke lokasi pemberangkatan. Nah, dan mereka tinggal di situ. Istirahatnya di mana? Di bak bis, bagasi bis.
Jadi mereka memang punya tempat istirahat tapi nggak nyaman. Karena itulah sebetulnya yang kami perjuangkan bersama-sama KNKT adalah menyediakan tempat istirahat pengemudi yang aman dan nyaman. Nah, jadi semua tempat pariwisata, semua tempat peristirahatan, semua itu mestinya harus menyediakan tempat istirahat pengemudi, gitu. Sehingga ketika mereka seperti tadi mau mengangkut para peserta mudik gratis, mereka itu fresh. Baik. Tidak seperti yang selama ini, gitu. Itu satu. Kedua, mutlak harus pada saat penyelenggaraan mudik gratis, pengemudi itu harus 2. Karena kemarin saya ini kan orang lapangan, jadi ya kemarin waktu tanggal 6 saya paginya ke Pulau Gebang, waktu siangnya saya ke Monas. Jadi saya bisa berbincang-bincang dengan para pengemudi. Mereka datang ke lokasi ini kapan, di mana istirahat, di mana mandi, di mana makan karena kebanyakan tidak puasa, gitu. Berapa pengemudi dalam satu bis ini. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan ini adalah data dari lapangan. Gitu. Ini yang saya kira harus Mas Sani dan kawan-kawan di operator harus perhatikan. Baik, nanti kita akan ajukan kembali karena Mas Sani tadi menjadi concern dari Ki Darmaningtyas bukan hanya untuk PO Rosalia Indah tapi juga PO-PO lainnya. Mungkin bisa diberikan tanggapan juga mengenai hal ini. Bagaimana penyediaan dari tempat istirahat yang memang cukup bagi para pengemudi yang harus ini treknya adalah jarak jauh. Nanti kemudian Pak Jusri Puluh-Puhu juga akan memberikan pandangannya juga, catatan juga agar kita semua memiliki kesadaran adanya keselamatan saat berkendara, terutama dalam mengemudi jarak jauh. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Mengingat fatigue atau kelelahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan sejauh ini, termasuk juga 2 kecelakaan yang kita ketahui kemarin terjadi 8 dan 11 April, maka tadi Ki Darmaningtyas menyoroti harusnya ada tersedia tempat ataupun juga secara waktu ini yang cukup sebagai tempat bagi para pengemudi untuk bisa beristirahat dengan nyaman dan juga tercukupi kebutuhannya sehingga tidak menyetir dalam kondisi yang ngantuk, yang capek, yang lelah. Ada catatan juga mengenai hal ini dari Pak Jusri. Baik, jadi tadi begitu kita tidak mendapatkan kualitas tidur yang benar, proper, minimal 7-8 jam untuk sebuah perjalanan panjang. Nah, apa yang terjadi? Kemampuan kognitifnya si pengemudi akan turun, kesabarannya, persepsinya, sehingga yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan atau kelalaian. Artinya, kebugaran para pengemudi merupakan sebuah keharusan dan itu harus diperoleh dari kenyamanan, fasilitas dan lain-lain. Nah, dibandingkan dengan di luar negeri, para pengusaha oto, pemerintah, stakeholder dalam hal ini, itu memastikan setiap PO ataupun angkutan barang itu memiliki ruang atau kompartemen untuk istirahat yang namanya sleeper berth. Nah, untuk dedicated area seperti rest area atau tempat pool, mereka menyediakan ruang istirahat untuk driver. Karena kunci daripada keselamatan, kesuksesan perjalanan itu adalah kebugaran si driver. Nah, di sini kalau kita melihat kejadian di mana pemerintah memberikan fasilitas gratis, mudik gratis, tetapi lupa dengan hal-hal yang menyangkut pilotnya. Kebugaran pilot itu bukan hanya waktu istirahat, dari nutrisinya harusnya dimonitor. Karena yang mereka bawa ini kan manusia semua kan. Yang luar biasa dasarnya ketika mereka hilang bagi sebuah keluarga atau beberapa keluarga. Artinya pemerintah harus menyiapkan semua komponen untuk mendapatkan driver yang bugar. Apakah sudah membuat dari sebelum pramudik atau musim mudik ini dengan mengisyaratkan kepada seluruh stakeholder daripada industri ini, ataupun menyediakan full atau dedicated point sebagai start point tadi, ruang untuk istirahat yang nyaman. Kalau bisa minimal bintang 3 deh. Minimal bintang 3, yang di bawah ini adalah manusia kan, harganya nggak ternilai kalau setelah atau pasca kecelakaan. Jadi sekali lagi, kenapa ini bolong? Sekali lagi, karena yang membuat ini adalah kesadaran keselamatannya masih kurang gitu, Mbak. Baik. Nah, ini juga mungkin terakhir silakan ditanggapi oleh Mas Sani, bagaimana sejauh ini upaya untuk bisa menyediakan tempat-tempat istirahat yang dilakukan oleh pihak PO untuk bisa beristirahat dari para pengemudinya ini, Mas Sani? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Jusri. Awareness dari masih banyak para pihak yang tidak aware akan hal ini. Jadi kalau yang disampaikan oleh Mas Tias tadi, contoh kasus
penyelenggaraan mudik gratis. Kami DPP Organda dari sejak 2019 dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan untuk penyelenggaraan mudik gratis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, itu di bawah pengawasan DPP Organda. Nah, dengan itu Mbak Putri, kami pastikan satu, kendaraannya sesuai regulasi. Kedua, harus pengemudinya 2. Mungkin Mas Tias waktu di Pulau Gebang bisa tanya oleh pengemudi, semua busnya pengemudi 2. Nah, yang mirisnya, ini yang disampaikan Pak Yusri tadi, penyelenggara BUMN yang ditunjuk perusahaan transportasi BUMN, kendaraannya banyak tidak sesuai regulasi dan banyak yang pengemudi cuma 1. Itu yang mungkin yang tercapture oleh Mas Tias tadi. Jadi memang betul Mbak Putri, ini kembali ke semua, baik masyarakat, penyelenggara, juga pelaku. Ini bagaimana supaya kita sama-sama aware. Karena yang disampaikan Mas Tias dan Pak Yusri tadi, untuk kendaraan tidak dalam trek atau pariwisata, di mana di tempat-tempat tujuan wisata belum tersedia fasilitas tempat istirahat, mereka beristirahat dalam bus, sekarang di bagasi bus, yang di-capture oleh Mas Tias, itu saya tidak pungkiri, itu memang terjadi. Nah, ini juga karena apa? Ini kaitannya seperti yang Mas Tias sampaikan tadi, masalah harga, pricing, bisnisnya lah. Nah, penyelenggara pun dalam hal ini biro-biro ini banyak sekali yang nggak aware Mbak Putri. Mereka taunya nawar harga. Nah, si operator, hari ini banyak operator yang punya sikap, oh saya kalau nggak segini, saya nggak mau sewakan. Nah, harga yang mereka kasih itu sudah dengan pengemudi yang proper, dengan 2 pengemudi jarak yang diberikan 2 pengemudi, dengan helper yang sudah lebih profesional, dan mereka syaratkan kami minta ada 1 kamar yang seperti Pak Yusri sampaikan. Tapi banyak penyelenggara Mbak Putri yang tidak aware akan hal ini. Dan konyolnya, ini fakta ya, masih ada pemilik kendaraan, ini saya pastikan yang pemilik bus 1-2 yang maaf bicara yang PO kecil-kecil, mereka menyerahkan ke pengemudi. Nah, pengemudinya sendiri, oh saya uang hotel, saya nggak usah sediakan kamar, saya tidur di bus, uang hotelnya saya kasih. Nah, ini saya sepakat dengan Pak Yusri sampaikan tadi. Ini semuanya harus aware dengan apa yang harus menjadi kewajiban supaya kita bisa memberikan pelayanan dan melayani masyarakat dengan safety, dengan nyaman dan profesional. Jadi sekali lagi, yang tercapture oleh Mas Tias tadi itu contoh fakta. Mas Tias memang saya tahu persis, beliau suka banget belusukan ke lapangan. Nah, tadi Mas Tias kan sebut di Monas dan segala macam itu, ya itu tadi tidak proper. Nah, kami DPP Organda meminta Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan mudik dari terminal 1, Mbak Putri, parkir. Kedua, fasilitas di terminal sudah jelas, ada kamar mandi, mereka bisa tidur, mereka tenang, aman. Nah, ini yang saya dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami minta semua juga aware gitu loh. Jadi jangan cuma mau melaksanakan mudik, melaksanakan event, mencari yang termurah, bagaimana seperti apa, ya masa bodoh, nanti pada saat jadi satu dan lain-lain, ya operatornya yang menanggung atau si pengemudinya. Jadi ini memang awareness bersama agar kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat dalam bertransportasi, Mbak Putri. Mas Hani, terima kasih sekali sudah memberikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang menjadi concern baik Pak Jusri Pulubuhu maupun juga tadi Ki Darmaning Tias. Terima kasih sekali lagi waktunya. Silakan melanjutkan perjalanan kembali. Yang pasti apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini semoga membangkitkan awareness ataupun juga kesadaran dari berbagai pihak. Baik itu pihak penyedia transportasi ataupun juga pihak pengguna transportasi dan juga pihak pemerintah. Ki Darmaning Tias sekali lagi terima kasih. Pak Jusri juga terima kasih catatan-catatannya.